驾到！每一寸皮肤都崩断，脱胎换骨术，是你。Halo YouTube, selamat datang kembali di MH Movie. Kembali, kita akan melanjutkan kembali alur cerita dari anime Donghua dengan judul Si Xingji. Di part sebelumnya telah diceritakan bahwa Tang Sanzang mengajak Bailang ke sebuah kuil kuno untuk mengambil barang-barang yang akan mereka bawa ke dalam perjalanan barat. Di kuil kuno itu, Tang Sanzang melepaskan iblis naga yang bernama Ao Shuo. Sebelumnya, mohon bantu channel ini dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Bailang berkata kepada Tang Sanzang bahwa naga yang aku kenal sangatlah baik. Dosa apa yang telah dilakukan oleh Ao Shuo sehingga dia dikutuk? Tang Sanzang lalu menjelaskan bahwa entah itu naga ataupun para dewa, mereka ada yang baik dan ada juga yang jahat. Ao Shuo lahir di klan Naga Laut Timur. Sejak kecil dia sangat sombong dan sama sekali tidak menghargai nyawa manusia. Dia senang membunuh manusia sebagaimana remaja yang bermain-main dengan serangga. Bahkan di antara mereka yang terbunuh adalah orang yang dicintai oleh Tang Sanzang. 杀了很多人吗？这其中有我的亲人。那天我从外面回来，曾经拥有的一切全都化为乌有，都是熬血干的。5 tahun kemudian, Tang Sanzang bermeditasi dan memikirkan kenapa semua makhluk di dunia menderita. Lalu dia berpikir, andai saja dia bisa menghilangkan semua penderitaan di dunia. Kemudian tanpa diduga-duga, Tang Sanzang kembali bertemu dengan Ao Shuo yang saat itu sedang bertarung dengan Dewa Guan Yin. Dan pada saat itulah Dewa Guan Yin mengutuk Ao Shuo menjadi seekor kuda putih, lalu memerintahkan keduanya untuk mengambil kitab suci. 杀星观音将敖雪以及取西经欣然接受，骑着白龙马起行。之后，我又收了3个徒弟，最后成功取经。Tang Sanzang berpikir bahwa selama dia bisa memberikan kitab suci itu kepada Kaisar Sitian, maka semua kebencian dan penderitaan di dunia ini bisa dihilangkan, dan juga dosa Ao Shuo bisa dibersihkan. Namun sayangnya, semua itu tidak seperti yang dia pikirkan. Sementara itu di tempat lain, Ao Shuo telah membuat banyak kerusakan. Ao Shuo menangkap seorang manusia dan berniat memangsanya. Namun tiba-tiba Ao Shuo merasakan kesakitan di sekitar tubuhnya. 每一次，这种痛苦我尝过一次。脱胎换骨术！ Ao Shuo lalu kembali mendatangi Tang Sanzang dan menuduh bahwa Tang Sanzanglah yang membuat dia kembali menerima kutukan Reborn. Tang Sanzang lalu mengatakan bahwa dia tidak mungkin melakukan hal itu dan mengingatkan kepada Ao Shuo bahwa orang yang telah melakukan kutukan Reborn itu adalah Dewa Guan Yin. Tang Sanzang menjelaskan bahwa selama 16 tahun ini, dia menusukkan 3 jarum perak ke dalam tubuh Ao Shuo sebagai alat untuk menekan kutukannya. Dan dengan mencabutnya, berarti Ao Shuo akan segera berubah kembali menjadi kuda putih. Ao Shuo lalu mengatakan bahwa dia tidak mau berubah menjadi wujud kuda putih, karena hal itu sangat menyakitkan. Mendengar hal itu, Tang Sanzang langsung melompat dan mencekik Ao Shuo. 我不要变回畜生，太痛苦了！师傅，你懂什么痛苦？孩子，你还是忍不住要下手的吧？
我去，马上动手啊！就是要杀死你亲人！ Aushue berkata, "Sudah kuduga, sejak awal kau ingin membunuhku. Maka lakukanlah, sama seperti saat aku membunuh orang yang kau cintai." Tang Sanzang lalu memukulkan tangannya pada tubuh Aushue, dan seketika itu kutukan Aushue menghilang. Ternyata Tang Sanzang kembali memukulkan 3 jarum perak ke dalam tubuh Aushue untuk menekan kutukannya. 我恢复了。 Tan Sanzang lalu berkata, "Aku tidak mungkin membunuhmu, tapi aku takkan membiarkanmu berbuat kekacauan. Kau harus ikut denganku lagi pergi ke surga barat. Kau tidak punya pilihan lain, dan kali ini kau tidak perlu menjadi kuda." 你想威胁我吗？呸！老子就算变成马，也不会跟你们一起去的。 Sementara itu di tempat lain, para dewa mendatangi tempat tinggal Tang Sanzang yang telah terbakar. Di tempat itu para dewa menemukan Zijian Jingang yang ternyata belum mati. Zijian Jingang lalu mengatakan bahwa Tan Sanzang telah membawa kitab sucinya. 唐三藏带走了奇迹，我们的敌人竟然。 Tan Sanzang terus berjalan menuju ke barat bersama Bailang. Karena cuaca yang sangat terik, Tan Sanzang menawarkan Bailang untuk beristirahat. Namun Bailang malah menolaknya, padahal Tan Sanzang sudah merasa sangat lelah. 太阳可真猛，看你也累了，休息一下吧。不，师傅，我不累。蠢狼，看不出我也很累吗？都不给我台阶下。白狼，赶路是很重要，我们也要时刻保持体力，面对未知的危险。前面有个茶馆，我们去那里歇一歇。哦。 Tan Sanzang lalu mengajak Bailang untuk beristirahat di sebuah warung makan. Sesampainya di sana, pemilik warung makan langsung menyambut mereka berdua dengan ramah. Tan Sanzang lalu memesan 2 makanan dan 2 minuman. Pemilik warung itu lalu menawarkan roti daging hangat yang sangat terkenal di tokonya. Namun Tan Sanzang menolaknya. 来来来，请坐。2位先2碟菜，1壶茶。我们店里最有名的鲜肉包子，要不要尝一尝？不必了。 好嘞，请稍等，菜马上就。 Bailang lalu berkata, "Apa kita benar-benar tidak perlu memperdulikan Aushue? Dia sudah lama mengikuti kita." Tan Sanzang menjawab, "Meski dia menjawab tidak, tapi dia pasti akan mengikuti kita. Kekuatannya sangat kuat. Kalau dia bisa mengendalikan dirinya, dia pasti akan menjadi penolong kita yang kuat." Tak lama kemudian, makanan yang mereka pesan akhirnya datang. Sembari makan, Tan Sanzang menasihati Bailang bahwa selama perjalanan, Bailang harus banyak berlatih. Karena di dalam tubuhnya terdapat roh naga dan roh serigala yang belum mampu dikendalikan oleh Bailang. Bailang lalu menjawab, "Aku bisa menggunakan kekuatan kakak Shao hanya ketika aku gelisah dan marah." Tang Sanzang lalu melanjutkan nasihatnya, bahwa entah itu dewa, naga, iblis, atau manusia, semuanya punya roh di dalam tubuh mereka, dan memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Melatih roh untuk melatih jiwamu, sedangkan melatih fisik akan meningkatkan kekuatan bertarungmu. 你也要有觉悟，只有变得强大，才能保护你众。明白。 Tan Sanzang melanjutkan lagi, bahwa dengan berjalan selama 1 bulan atau lebih, kita akan sampai di titik awal perjalanan kita, yaitu jalan iblis, yang merupakan ujung daratan yang menghubungkan ke surga barat. Di tempat itu ada banyak sekali iblis yang mana mereka diuntungkan dengan geografis yang sangat kuat, sehingga kekuatan mereka akan naik 1-2 level. Sehingga memungkinkan para iblis untuk menjadi iblis level menengah, bahkan level tertinggi.
Beberapa dari iblis itu bahkan mungkin tidak bisa dimusnahkan. Para dewa pun tidak akan berani memprovokasi mereka di jalan iblis. 那么我是什么妖呢？下妖，也认识一些善良的妖怪朋友。妖怪大道上会有这样的妖怪吗？ Tan Sanzang mengatakan bahwa secara umum iblis bisa dibedakan menjadi cahaya dan gelap. Kamu memiliki sifat yang baik. Kamu akan terus tumbuh dengan terus melatih rohmu dan tidak melukai orang. Sedangkan iblis gelap adalah iblis yang rohnya sudah rusak dan selalu memakan roh orang lain untuk ditambahkan ke roh mereka sendiri. Karena dengan lebih banyak memakan roh, mereka akan semakin kuat. Di jalan iblis, sebagian besar mereka masuk ke dalam kategori iblis gelap. Mereka banyak memakan daging manusia sehingga tubuhnya akan mengeluarkan bau yang aneh. Tak lama kemudian, pemilik warung itu menampakkan jati dirinya, yang ternyata dia adalah iblis dengan kategori gelap, yang langsung menyerang Tan Sanzang dan Bailang, lalu menghisap mereka ke dalam sarang iblis. 这茶馆的人很不对劲。 你不好不好！滚开！不然老子宰了你！这座茶馆就是一个妖穴，做肉包子的人都被迷住了。他一开始就发现了吗？师傅，这里是师傅呢？他在哪儿？ Di dalam sarang iblis, Bailang menjumpai banyak manusia yang digantung dan dijadikan bahan untuk membuat roti daging. Bailang juga menjumpai seorang bayi iblis dan ibunya yang juga merupakan pemilik warung itu. Oh, 他来了。不要惊慌，他是朋友。你身上有特别的香气，你的本相是什么？ Bayi iblis itu lalu mendatangi Bailang dan menawarkan roti daging yang hangat kepada Bailang. Namun Bailang menolaknya dan meminta pada mereka untuk mengembalikan gurunya. 请把师傅还给我。不可能，人类是我们的食物，你不如放弃那个不切实际的想法。我还能教你更多妖怪。你敢把师傅做成包子，我就打死你！ Bailang lalu membentak sang ibu iblis itu sehingga membuat bayi iblis itu marah dan film pun bersambung. 有吃力，居然凶我妈妈！把师傅还给我！ Cukup sekian untuk video kali ini. Di part selanjutnya kita akan diperlihatkan setelah berhasil mengalahkan iblis pemilik warung, Tan Sanzang dan Bailang harus kembali melawan para dewa yang menuntut kematian Zijan Jingang. Cerita selengkapnya akan kita bahas di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan pemberitahuan ketika MH Movie melanjutkan cerita dari anime ini. Terima kasih.